Tahukah kamu kenapa mayoritas investor saham pemula mengalami kerugian dan akhirnya kapok berinvestasi? Jawabannya karena kurang keahlian, pengalaman, dan masalah terbesar adalah mereka memiliki mindset yang salah. Dan inilah 5 mindset yang bikin rugi jutaan rupiah di saham. Yuk kita bahas selengkapnya. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu ketika mengisi seminar offline terkait masa persiapan pensiun di sebuah perusahaan, ada orang yang mengatakan, Pak Melvin, jangan bicara invest-invest ya. Saya sudah kapok nih invest. Nah, saya langsung berpikir nih, ada apa ya? Nah, setelah saya gali, ternyata yang bersangkutan pernah salah berinvestasi. Dan akhirnya mengalami kerugian hingga lebih dari 50 juta rupiah. Singkat cerita, pelajaran berharga dari kasus Bapak ini adalah sebelum berinvestasi dengan uang, kita itu perlu investasi uang dan waktu untuk belajar dulu, nambah pengalaman dulu, serta memiliki mindset yang benar. Dan inilah 5 mindset yang salah dalam berinvestasi. Pengalamanku ketika masih menjadi investor saham pemula, itu sering-sering lihat pergerakan harga atau running trade. Harga saham selalu akan bergerak naik turun dan tidak ada saham yang grafiknya harganya tuh lurus terus kayak penggaris. Jadi dalam jangka pendek pasti selalu ada tuh naik turun atau volatilitas. Entah karena ada yang lagi beli banyak alias akumulasi atau ada juga yang lagi jual banyak atau alias distribusi. Kalau kita investasinya jangkanya pendek atau time frame-nya pendek, harian atau mingguan mungkin ya, kita tuh bisa terkecoh dan stuck di posisi yang serba salah loh. Apakah kamu pernah berada di posisi yang serba salah nih? Saham yang kita beli malah harganya turun. Ketika kita cut loss, harganya malah naik. Nah, saranku ketika niatnya berinvestasi saham, gunakan time frame investasi yang jangka menengah, 2-5 tahun, atau juga jangka yang panjang, lebih dari 5 tahun. Kata temanku, Theo, orang yang dapat untung di saham adalah orang yang tahu pergerakan bandar atau orang yang benar-benar sabar. Kalau menurutmu, mana yang lebih mudah? Orang yang tahu pergerakan bandar atau yang sabar? Oke, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah beli saham karena kata orang lain? Terus pas harganya sahamnya turun, kamu panik sendiri dan akhirnya ya udah deh jual deh sahamnya. Setelah dijual sahamnya naik lagi. Nah, kalau kita beli saham karena kita ikut-ikutan atau istilahnya tuh herding, itu akibatnya kita tidak memiliki keyakinan atau conviction. Saham itu memiliki sebuah siklus harga, mulai dari akumulasi. Akumulasi itu biasanya sideways, harganya itu naik turun pada rentang tertentu. Kemudian ada partisipasi, ketika harga mulai naik, atau istilah teknisnya adalah channeling up. Kemudian di atas ada distribusi ketika harganya kembali sideways, dan ada kapitulasi ketika harganya turun, dalam atau channeling down. Aku pernah bahas detail di video tentang 4 siklus harga saham, akumulasi, partisipasi, distribusi, dan kapitulasi. Ya, seringkali saham yang kita beli adalah saham yang sudah benar, namun harganya memang sedang berada di fase akumulasi, sehingga ya pergerakan harganya belum signifikan. Dan sebaliknya, kalau beli saham karena ikut-ikutan orang, itu bisa jadi kita kena prank. Kamu dikasih tahu nih, beli saham apa? Beli di harga berapa? Ketika kita beli, ya, yang ngasih tahu malah jual, malah keluar. Ya, semoga kamu nggak kena prank ya. Nah, makanya kalau beli saham, lebih baik pelajari terlebih dahulu perusahaannya dan kasih beberapa alasan kenapa kamu beli saham tersebut. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Sampai sini setuju? Kalau setuju, boleh kasih like-nya dong. Apakah kamu pernah menemukan saham bagus banget, lagi diskon banget, dan akhirnya all in uang investasi kamu? Hati-hati guys, percaya diri itu penting. Tapi kalau over percaya diri, atau over PD, atau over confidence gitu ya, itu membuat kita luput dari hal-hal kecil. Aku pernah melakukan over confidence di sebuah perusahaan beras. Pada saat itu, saham perusahaan ini masih terdiskon dan menjelang Hari Raya, Idul Fitri gitu ya. Terus aku berpikir, kita invest gedean deh ke saham beras ini. Taunya perusahaan tersebut kena gerebek polisi karena terbukti ngoplos atau mencampur beras premium dengan beras bansos atau raskin. Waduh, niatnya mau untung malah buntung, sahamnya jadi nyungsep. Lesson learn-nya apa? Meskipun kita percaya perusahaan ini bagus,
kita tuh perlu ada aturan main saat beli saham. Misal, investasi di satu saham itu maksimal 30% sampai 35% dari modal kita. Nah, ketika masuknya itu bertahap. Jangan semuanya langsung sekaligus. Ingat nih, harga saham tuh masih bisa naik, tapi juga masih bisa turun. Apakah kamu pernah beli saham karena brandnya bagus, terkenal, dan layanannya sering kita pakai? Pada waktu itu, banyak teman-teman bertanya, Vin, ini IPO Koto mau masuk nggak? Waktu itu lihat laporan keuangannya kok rasanya ragu ya, Koto di harga 350-an gitu. Ya aku akuin sih, Koto adalah perusahaan yang brandnya bagus, terkenal. Nggak ada yang nggak kenal deh, Gojek, Tokopedia, semua tau lah. Dan aku pun juga sering pakai Gojek atau belanja juga di Tokopedia gitu. Tapi pas lihat fundamentalnya atau pas baca laporan keuangannya, kok aku merasa kayak belum srek gitu ya, belum cocok gitu. Jadi lesson learn-nya apa? Kita perlu membedakan antara ketika kita beli produk atau layanan sebuah perusahaan dengan beli perusahaannya. Perusahaan yang layanannya bagus, itu belum tentu perusahaannya bagus secara keuangannya. Setuju? Coba bayangkan deh, kalau kamu punya uang 300 juta, kemudian uang itu kamu beliin 100% ke saham ABCD, gitu ya. Ya, kamu tentu akan sangat senang kalau saham ABCD itu naik harganya 50%. Jadi uang kamu yang tadinya 300 juta jadi 450 juta, ya kan? Tapi kalau saham ABCD itu turun sampai 50%, ya uang kamu yang awalnya 300 juta, sekarang tinggal 150 juta. Nah, kenapa nih nggak kita bagi aja ke beberapa saham supaya risikonya nggak terkonsentrasi? Itulah fungsi dari diversifikasi. Cuma kalau uang 300 juta kamu beliin 10 saham atau 20 saham, itu namanya bukan investasi saham, tapi koleksi saham. So, itu tadi 5 mindset yang salah dalam berinvestasi saham. 1, berpikirnya cuan jangka pendek. Kedua, ikut-ikutan kata orang lain. Yang ketiga, over percaya diri. Dan yang keempat, tidak memperhatikan fundamental. Dan yang kelima, tidak diversifikasi. Atau malah diversifikasinya kebanyakan. Jika kamu ingin konsultasi perencanaan keuangan atau juga investasi, maka kamu bisa menghubungi nomor berikut ini atau ke link berikut ini. Kamu juga boleh nanya-nanya dulu ke admin finansialku. Ya, cara konsultasinya gimana, harganya berapa, dan apa yang didapat setelah konsultasi. Ingat selalu hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Financial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Wujudkan masa depan, tumbuh erat bersama.